Selamat malam, Shalom. Saya percaya setiap kita rindu untuk beribadah doa malam pada malam hari ini. Amin, saudara-saudara. Sekalipun kita terpisah waktu dan ruang, saudara-saudara, ibadah online pada malam hari ini, tapi saya percaya dimanapun kita berada, Allah senantiasa melawat setiap kita. Mari sebelum kita berdoa, sebelum kita memulai ibadah kita pada doa malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini atas hidup kami, untuk kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, untuk rahmat Tuhan yang selalu baru buat kami. Tiba saatnya kami ingin beribadah kepadamu ya Bapa pada malam hari ini. Biarlah Engkau menyucikan, menguduskan setiap kami, mengampuni dosa dan kesalahan kami, sehingga kami dilayakkan pada malam hari ini untuk bersekutu denganmu ya Bapa. Satu hal yang kami minta, Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami, karena kami rindu menyembah, karena kami rindu memuji-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pengurapan-Mu turun atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jika mau katakan, hanya Tuhanlah satu-satunya juru selamat kita. Hanya Yesuslah yang memulihkan setiap kita. Hanya Yesuslah yang menyembuhkan setiap kita. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala
pujianmu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Inilah penghormatan kami ya Bapa. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Katakan segala pujian.
memberikan kami kesembuhan, Engkau juga yang memberikan kami kelepasan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan. Pertolongan kami hanya datang dari Yesus yang ku percaya. Semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Dan tak pernah itu yang Kau sediakan bagiku. Kami percaya Engkaulah satu-satunya jawaban hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Meskipun tak ku mengerti
Kristus. Karena hanya Engkaulah jawaban hidup kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Percaya hanya Engkaulah pribadi yang kami sembah. Yesus Tuhan Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh menyembah-Mu, kami boleh beribadah kepada-Mu. Kami percaya itu semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini, untuk lawatan Roh-Mu. Kami percaya ketika Roh-Mu melawat setiap kami, kesembuhan, kelepasan, kemenangan terjadi hari ini juga, detik ini juga. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Bapa. Buka mata hati kami, celikan pikiran kami Tuhan, dan berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Jadi ketika kami mendengar firman-Mu, kami pun mempunyai kerelaan untuk melakukan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pengurapan-Mu turun atas kami semua, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik, shalom. Saya percaya setiap kita walaupun ibadah online pada malam hari ini, kita rindu semua untuk mengalami Tuhan di rumah kita masing-masing. Amin, saudara-saudara. Dan saya percaya Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kita dan memberikan kita kemenangan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini firman Tuhan saya beri tema memahami kehendak Allah. Kita buka Alkitab kita baca Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Saya baca buat saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Saudara, mengetahui kehendak Allah adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena kita perlu melibatkan Allah dalam setiap aspek pengambilan keputusan kita. Sehingga kalau kehendak Allah itu terjadi, maka saya percaya keberhasilan, berkat, mujizat, kesuksesan boleh menjadi milik kita. Amin, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, dalam soal apa? Misalnya, dalam hal mencari jodoh, ya kan? Kita perlu melibatkan Allah. Kita perlu tahu kehendak Allah. Pindah rumah, mencari pekerjaan yang baru, ya kan?
memulai usaha yang baru, kita perlu hikmat Tuhan, saudara. Tetapi seringkali kita mengalami kok rasanya sulit sekali kita memahami atau mengerti atau mengetahui kehendak Allah. Ya, seperti teka-teki yang misterius yang membingungkan, saudara-saudara. Kadang-kadang ada orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya, melakukan cara-cara yang menggelikan perihal mencari kehendak Allah, ya kan? Ada orang Kristen yang ingin membeli mobil, ya, karena dia tidak tahu mesin, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku mau beli mobil nih ke showroom, ya kan? Nah, dekat showroom itu kan ada lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau. Ya. Kalau saya lewat ke sana, kalau pas lampu merahnya, lampu lalu lintasnya warna merah, berarti Tuhan menghendaki saya beli mobil warna merah. Ya kan? Kalau misalnya yang nyala lampu kuning, berarti Tuhan menghendaki saya beli mobil warna kuning, ya kan? Kalau lampunya pas warnanya hijau, berarti Tuhan menghendaki saya beli mobil warna hijau, ya kan? Akhirnya dia berangkat, saudara-saudara, pasti pas di depannya lampu lalu lintas itu ternyata lampu lalu lintasnya mati, saudara-saudara, alias padam listrik. Akhirnya kok masa dia berpikir, berarti Tuhan tidak menghendaki saya beli mobil, ya kan? Jadi saya pakai motor untuk selama-lamanya. Apakah demikian, saudara-saudara? Ada orang Kristen yang hendak mencari pasangan hidup, ya kan, mencari jodoh, dia sudah berdoa, tidak mendapat jawaban, dia sudah sungguh-sungguh pun tidak mendapatkan jawaban, saudara-saudara. Akhirnya dia main buka Alkitab, tiba-tiba dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dia tunjuk satu ayat, saudara-saudara. Dan kebetulan yang dia tunjuk adalah Hosea 1 ayat 2 yang berkata, hai Hosea, pergilah, kawinilah perempuan-perempuan sundal. Masa kita harus menikah dengan WTS, saudara-saudara ya? Saudara, apakah itu caranya untuk kita mengetahui kehendak Tuhan? Saya rasa tidak. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang suka main tebak-tebakan, saudara-saudara, perihal kehendaknya. Ya, sebab kehendak Tuhan itu bukan sesuatu yang membingungkan, bukan sesuatu yang memusingkan. Bahkan Dia ingin agar kita mengerti, kita mengetahui, kita memahami kehendak Allah supaya apa? Supaya kita dapat melakukannya, saudara-saudara. Dalam Efesus 5 ayat 17. Ya. Di situ dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi apa? Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan pasti akan menemukannya. Amin, saudara-saudara. Ya, dan kuncinya untuk mengetahui kehendak Allah adalah kesediaan kita untuk melakukannya. Terlepas kehendak Tuhan itu berlawanan dengan kehendak kita atau sama dengan kehendak kita, kita mau taat untuk melakukan kehendaknya. Amin, saudara-saudara. Nah, firman Tuhan juga berkata dalam Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7, di situ dikatakan, Matius 7 ayat 7, sebelumnya, Matius 7 ayat 7. Slide sebelumnya, guys. Oke, Matius 7 ayat 7, di situ dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, belum guys, sebelumnya. Ya, nah di situ dikatakan saudara-saudara apa? Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, ketika kita mencari kehendak Tuhan dengan segenap hati, ya, meminta petunjuknya, pasti Tuhan akan menyatakan kehendaknya. Kehendaknya bukanlah sesuatu yang menyulitkan, saudara-saudara. Dan saya mau katakan, sebab tempat yang paling aman adalah di dalam kehendaknya. Amin. Ingat Yunus, saudara-saudara. Ketika dia diperintahkan Allah untuk memberitakan firman
kepada bangsa Asyur yang ibu kotanya Niniwe, saudara-saudara, Yunus berpikir, waduh ini bangsa Asyur, ya kan, yang menghancurkan Israel. Dia berpikir, wah ini mengerikan. Akhirnya apa saudara-saudara? Dia kabur ke Tarsis. Tapi justru dalam pelariannya itu, ya dia harus menghadapi sebuah masalah besar. Dia ditelan ikan besar, saudara-saudara. Sampai dia harus kembali lagi ke Tarsis. Dan sesampainya dia sampai di Tarsis, dia memberitakan firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Bangsa Asyur yang ibu kotanya Niniwe akhirnya bertobat, saudara-saudara. Mengalami keselamatan daripada Tuhan. Ya. Tempat yang tadinya dia pikir mengerikan, ternyata tempat yang aman. Jadi tempat yang paling aman adalah di dalam kehendak Allah. Nah, namun kita harus memahami saudara-saudara, ada dua macam kehendak Allah yang harus kita bedakan ya. Yang pertama, yaitu kehendak yang sudah ditetapkannya. Dalam Daniel 4 ayat 35. Daniel 4 ayat 35. Di situ dikatakan, semua penduduk bumi dianggap remeh, ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat. Jadi saudara, ada kehendak Tuhan yang sifatnya mutlak. Pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup menggagalkannya, saudara. Ini seringkali disebut sebagai kehendak Tuhan yang sudah ditetapkannya. Kenapa pasti terjadi? Karena bersumber kepada kedaulatan Allah. Ya kan? Allah yang kita sembah itu kan Allah yang berdaulat, saudara-saudara. Dia menciptakan langit dan bumi. Dia berhak melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya. Betul? Dia Allah yang berdaulat, saudara-saudara. Nah, ini yang mungkin orang dunia menganggap sebagai takdir, saudara. Ya, takdir itu kita tidak bisa memilih dan tidak bisa menolak. Misalnya, ya, kita tidak bisa memilih kita lahir tanggal berapa, betul? Karena itu sudah ketetapannya. Kita tidak bisa memilih kita lahir dari perut siapa. Tidak bisa, saudara-saudara. Kita tidak bisa lahir dari kulit warna apa, nggak bisa. Ya, kita tidak bisa menolaknya. Kenapa? Karena ini sudah ketetapan Tuhan. Ya, jadi kalau saudara pada saat ini sudah begini adanya, bersyukurlah, amin saudara-saudara. Ya, percayalah, apa yang Tuhan buat selalu baik adanya, amin saudara-saudara. Rencananya selalu indah, saudara-saudara. Yeremia 29 ayat 11. Ya, Yeremia 29 ayat 11, ini ayat favorit kita semua, saya rasa saudara-saudara ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberi apa? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan, saudara-saudara. Amin. Jadi saudara-saudara, jangan pernah bilang, oh Tuhan mungkin menetapkan saya untuk menjadi pencopet. Oh enggak pernah saudara-saudara. Kenapa? Karena Allah senantiasa memberikan rancangan yang penuh dengan harapan. Yakobus 1 mengatakan apa? Sesuatu yang baik semua datangnya dari Allah, saudara-saudara. Jadi saudara juga jangan bilang mungkin Tuhan menetapkan saya jadi apa? Lesbi, homo, ya, LGBT, biseksual dan transgender. Salah, saudara-saudara. Ya, banyak orang ngomong begini, bukan salah saya. Ya, Tuhan mungkin menciptakan saya ketika lahir, ya, tubuh saya pengennya jadi laki-laki, cuma saya terperangkap dalam tubuh wanita, saudara-saudara. Itu buat saya hanya omong kosong. Kenapa? Karena dari dulu sampai sekarang tidak ada penelitian ilmiah yang mengatakan bahwa genetik itu, ya, homo dan lesbi nggak ada, saudara-saudara. Ya, tidak ada. Rancangan Tuhan selalu baik adanya. Amin. Alkitab juga mengatakan apa? Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menciptakan wanita dan pria.
Ya, pernikahan kudus, ya, sudah bisa lihat di Markus 10, lalu Roma 1 ayat 25 sampai 27, Imamat 20. Itu semua menjelaskan saudara-saudara bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan lesbi, homo dan lain sebagainya, saudara-saudara. Ya, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, pria dan wanita. Ya, bahasa Inggrisnya Adam dan Eve, saudara-saudara. Bukan Adam and Steve, ya. Mas Adam dan Mbak Inu, saudara-saudara ya. Bukan Mas Adam dan Ipul. Salah, saudara. Ya, jadi buat saudara yang mungkin ya sudah menuduh Tuhan menciptakan saudara jadi homo, jadi lesbi, saya mau katakan bertobatlah, saudara. Amin. Sebab Tuhan tidak mungkin mentardikan kita ya, menciptakan kita, menetapkan kita untuk sesuatu yang buruk. Malah dia melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Saudara, saya ingat seorang bapak gereja yang bernama Agustinus. Dia pernah berkata seperti ini. Agustinus, ya, Tuhan beri aku kekuatan untuk mengubah apa yang bisa aku ubah. Tetapi kerelaan untuk menerima apa yang tidak bisa aku ubah. Dan berikan aku hikmat untuk bisa membedakan keduanya. Sekali lagi saya baca ya. Tuhan beri aku kekuatan untuk mengubah apa yang bisa aku ubah, tapi kerelaan untuk menerima apa yang tidak bisa aku ubah, dan berikan aku hikmat untuk bisa membedakan keduanya. Jadi apa yang tidak bisa kita ubah, yang sudah menjadi penetapan Allah, ya, jangan coba-coba kita merubahnya, saudara-saudara. Tapi apa yang bisa kita ubah, harus kita ubah dengan sekuat tenaga, ya. Namun yang paling penting adalah hikmat. Jangan sampai yang kita bisa ubah, yang bisa kita perbaiki, justru kita pasif, justru kita tidak melakukan apa-apa, tetapi yang sudah ditetapkan Allah, kita tidak mau menerima dan kita berusaha untuk merubahnya, saudara-saudara. Akibatnya apa? Akibatnya kita tidak akan pernah mengalami kebahagiaan seumur hidup kita. Jadi inilah kehendak Allah yang pertama, yaitu kehendak yang ditetapkan Allah. Yang kedua adalah kehendak yang diinginkan Allah. Kalau yang pertama tadi sifatnya mutlak, yang kedua ini ya bersifat relatif. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya bisa terjadi dan bisa terjadi dan bisa juga tidak terjadi. Karena bukan hanya melibatkan kedaulatan Allah, tetapi ada tanggung jawab manusia, ada respon manusia, saudara-saudara. Misalnya, Allah ingin kita hidup kudus. Tapi kalau saudara hidup dalam perzinahan, saudara sering main ke tempat prostitusi, saudara selingkuh, itu tanggung jawab saudara, betul? Allah ingin suami mengasihi istri dan istri tunduk kepada suami. Tapi kalau saudara suami tidak mau mengasihi istri, ya, tempeleng istri atau segala macam, dan juga istri bukannya tunduk tapi nanduk, saudara-saudara, itu tanggung jawab saudara. Ya kan? Allah ingin kita hidup sehat. Tapi kalau pola makan kita nggak karu-karuan, pola hidup kita nggak karu-karuan, kita jarang olahraga, tidak menjaga kesehatan, itu tanggung jawab saudara, saudara-saudara. Dan saudara akan menanggung akibatnya. Nah, dalam hal ini, Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia. Kenapa? Karena manusia bukan robot, saudara-saudara. Amin. Allah ingin kita semua hidup berkelimpahan. Tapi kalau saudara tidak pernah bekerja, malas bekerja, tidak mau nabung, ya kan? Ya itu tanggung jawab saudara, saudara-saudara. Ya, Allah ingin kita panjang umur, ya kan, 70 sampai 80 tahun. Tapi di usia 30 tahun saudara loncat dari apartemen lantai 30, ya mati juga, saudara-saudara ya. Ya. Karena apa? Karena ada kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada saudara. Nah, banyak kehendak Allah yang melibatkan faktor kemahakuasaan Allah dan tanggung jawab manusia. Sehingga kita tidak bisa berkata, wah terserah Allah sajalah. Ya nggak bisa, saudara-saudara.
Ada bagiannya Tuhan dan ada bagiannya kita. Ya. Nah, inilah yang pembedaan antara kehendak Allah dan keinginan Allah. Lalu saudara-saudara, kini kita akan melihat bagaimana caranya Allah menyatakan kehendaknya ya. Yang pertama, Allah menyatakan kehendaknya melalui firman-Nya, melalui Alkitab, firman yang tertulis. Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Di situ dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya apa? Firman Tuhan memberikan petunjuk kepada kita, petunjuk yang sangat jelas, saudara. Dalam Mazmur 119 ayat 130 juga dikatakan, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang bodoh, saudara. Ya, di dalam Alkitab banyak kehendak Tuhan yang sudah dinyatakan secara jelas. Ya, misalnya, jangan ada Allah lain di hadapanku, betul kan? Ya, jangan membuat bagimu patung dan menyembahnya. Ya, buat patung boleh, tapi jangan menyembah. Ya kan? Hormatilah dan kuduskanlah hari Sabat, betul? Hormatilah ayah dan ibumu. Itu semua kehendak Tuhan, saudara-saudara. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Itu semua kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan dengan jelas di dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Baru misalnya, hai istri tunduklah kepada suami. Itu jelas, saudara-saudara. Ya, jangan nanduk ya, tapi tunduk ya. Jadi kita tahu mana yang Tuhan kehendaki dan mana yang Tuhan tidak kehendaki. Ya. Dalam Galatia 5, saudara-saudara. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ini ya, saya sengaja bagi. Di sini ada hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah ya dalam Alkitab. Misalnya perbuatan daging ya. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ini saya bagi menjadi 4, ya kan? Ada dosa seksual, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ada dosa okultisme, penyembahan berhala, sihir. Ada dosa sosial atau dosa kriminal, ya kan? Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian. Dan yang keempat, dosa hedonisme, kemabukan dan pesta pora. Ini jelas Alkitab katakan, Alkitab tuliskan bahwa ini yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, saudara-saudara. Ya. Semua itu adalah kehendak Allah yang sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Saya tidak menolak kalau ada orang yang berkata, saya dengar suara Tuhan, ya kan? Saya dikit-dikit dengar suara Tuhan, baik secara audible, ya kan? Ya, saya tidak menolak, saudara-saudara. Ya, saya sendiri belum pernah dengar suara Tuhan. Hai Andi, pergilah, belum pernah, saudara-saudara. Tapi kalau Tuhan berbicara lewat hati, kadang-kadang saudara-saudara, itu pun ketika saya saat teduh. Ya. Tapi saudara-saudara, saya mau katakan, saya punya suara Allah yang jelas. Yaitu apa? Firman-Nya di dalam Alkitab. Amin. Karena melalui firman Tuhan, kita mengenal kehendak Allah yang sempurna. Saudara, tetapi firman Tuhan di dalam Alkitab, ya, kita hanya melihat prinsip-prinsip secara umum, saudara. Ya. Bukan petunjuk yang mendetail. Ya, prinsip-prinsip secara umum. Misalnya nih ya, dalam 2 Korintus 7 ayat 1, 2 Korintus 7 ayat 1, di situ dikatakan apa? Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Ya. Banyak orang ngomong bahwa merokok itu tidak termasuk dalam larangan Tuhan katanya, ya. Ya kan? Jangan merokok itu tidak ada di firman Tuhan, saudara-saudara. Katanya, ya. Para pendeta-pendeta yang suka merokok, pastor-pastor yang merokok, katanya yang apa? Ayat tubuh kita adalah bait Allah, itu bukan berbicara mengenai pencemaran jasmani katanya. Jadi merokok boleh, katanya saudara-saudara. Tapi saya mau katakan ini 2 Korintus 7 ayat 1 nih ya. Ini jelas-jelas
Ya. Ayat yang dengan eksplisit mengatakan jangan, kita harus mencucikan diri dari apa? Pencemaran jasmani. Sekarang saya mau tanya, rokok mencemari jasmani enggak? Mencemari ya. Berarti kan ada ayatnya ya. Itu saudara-saudara ya. Jelas saudara-saudara. Ya. Memang ini prinsip bukan detail, ya. Ini prinsip secara umum. Saudara cari jangan merokok, jangan narkoba, jangan berjudi di dalam Alkitab, enggak ada saudara-saudara. Cari dari Kejadian sampai Wahyu enggak ada, enggak akan ketemu saudara-saudara. Tetapi secara prinsip umum larangan Tuhan ada. Ini ya, 2 Korintus 7 ayat 1 saudara-saudara. Demikian juga hal yang lain. Ya, kalau kita misalnya mau kerja di mana, kerja apa, ya, memang Alkitab tidak mengatur saudara-saudara, tidak ada. Ya, Alkitab tidak memberitahu petunjuk atau nasihat sesuatu yang mendetail. Ya kan? Kenapa? Saudara-saudara, dalam hal ini kita melihat bahwa Tuhan memberikan kita ruang yang cukup luas untuk kita berekspresi, untuk kita berkreativitas, untuk kita berupaya ya, tapi pada koridor yang Tuhan sudah tetapkan. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita mau usaha apa ada di Alkitab, kita mau kerja apa di dalam Alkitab, Alkitab bisa jadi buku telepon saudara-saudara ya. Sedikit-sedikit kita lihat, sedikit-sedikit kita lihat. Ya kan? Kita tidak akan menjadi orang yang sungguh-sungguh dewasa di dalam pengambilan keputusan. Ya kan? Kita tidak peka dan kita tidak akan menggunakan iman kita, saudara-saudara. Makanya di Alkitab kita itu diatur dengan koridor-koridor yang hanya memberikan petunjuk-petunjuk yang umum ya, prinsip-prinsip yang umum. Karena gitu kita harus sadar di dalam Alkitab yang jelas lebih banyak prinsip-prinsip yang secara umum memagari kita supaya kita tidak keluar melenceng dari kehendak Allah. Yang kedua, Allah menyatakan kehendaknya melalui keadaan sekeliling, saudara. Yaitu melalui kesempatan yang terbuka dan tertutup. Ya. Kadang-kadang kita ingin melakukan sesuatu, tetapi ternyata kita mengalami jalan yang buntu. Ya. Kesempatan yang tertutup, saudara. Ya. Ternyata Tuhan punya rencana yang lebih baik sebenarnya. Contoh ketika Paulus mau memberitakan Injil ke Asia, ke Bitinia. Tapi dia selalu mengalami jalan yang buntu. Akhirnya dia pindah ke Makedonia, saudara-saudara. Ke Eropa. Ya. Dan hasilnya luar biasa. Eropa dilawat Tuhan secara luar biasa, saudara. Ya. Nah, hati kita tuh harus peka terhadap hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kadang-kadang kita sudah berdoa, kita sudah sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kadang-kadang kita seringkali tidak mengalami jawaban Tuhan. Ketika kita berdoa, kita tidak mengalami kesempatan yang terbuka. Senantiasa kesempatan yang tertutup, saudara. Ya, sudah cari kerjaan gak keterima. Ya kan? Cari jodoh, putus terus, saudara-saudara. Ya, jangan bunuh diri, saudara ya. Ya, percaya, pasti rencana Tuhan selalu baik adanya. Amin. Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Itu sebabnya saudara-saudara, melalui keadaan di sekeliling kita, walaupun tampaknya jalannya buntu, ya, kesempatannya tertutup, tapi percayalah, Tuhan punya rencana yang lebih baik. Amin. Yang ketiga, tadi yang pertama Allah menyatakan kehendaknya melalui firman-Nya. Yang kedua, Allah menyatakan melalui keadaan yang sekeliling kita. Yang ketiga, melalui nasihat orang lain atau orang yang rohani, saudara ya. Roma 15 ayat 14. Roma 15 ayat 14. Di situ dikatakan, saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Ya. Saudara-saudara, orang yang seiman yang memiliki pertumbuhan rohani itu dia punya hikmat ilahi, saudara. Ya, orang yang lebih rohani itu biasanya dia punya hikmat ilahi. Sehingga ketika kita bertukar pikiran, kita berbicara dengan dia, Tuhan biasanya berbicara dengan dia, saudara-saudara. Tuhan menyatakan kehendaknya melalui dia. Ya. Di dalam pembicaraan seringkali timbul petunjuk-petunjuk Tuhan. Ya. Contoh di dalam Alkitab, Musa misalnya, saudara-saudara. Musa adalah orang yang ditunjuk Tuhan,
ya, yang bisa memberikan petunjuk nasihat kepada bangsa Israel. Jadi kalau bangsa Israel sedang mengalami permasalahan yang berat, pergumulan yang berat, mereka mendapatkan nasihat, petunjuk dari Musa. Sampai-sampai Musa tidak bisa beristirahat, saudara-saudara. Dan akhirnya Yitro, mertuanya Musa, ngomong sama Musa, salah kamu. Kamu harus bentuk pemimpin 10, ya kan? Pemimpin 50, pemimpin 100, dan pemimpin 1000. Jadi ketika orang sedang ada masalah, sedang ada pergumulan yang berat, sampaikan kepada pemimpin 10. Kalau pemimpin 10 nggak bisa mengatasi, sampaikan ke pemimpin 50. Kalau pemimpin 50 tidak bisa mengatasi, sampaikan ke pemimpin 100. Kalau pemimpin 100 nggak bisa mengatasi, kasih ke pemimpin 1000. Kalau pemimpin 1000 tidak bisa mengatasi, baru ke kamu, katanya kan. Dan itu dilakukan oleh Musa, saudara-saudara. Akibatnya semua terlayani dengan baik. Ya kan? Bangsa Israel terlayani dengan baik. Dan Musa bisa fokus kepada hal yang utama, saudara-saudara. Ya. Jadi para menantu nih di rumah, ya, hormatilah mertuamu, ya kan? Kadang-kadang mertua itu ngomongnya tuh benar, saudara-saudara, nasihatnya jos, ya, saudara-saudara ya. Nah, saudara, jadi kalau engkau ada masalah, datang dan konsultasikan, ya kan? Di gereja ini ada ibu gembala, ada wakil gembala, ya toh. Di FA ada kepala FA, ketua FA, ya kan? Ceritakan. Jangan menunggu masalahmu sudah parah, saudara. Wah, ya. Konsultasikan, ya, dengan orang-orang yang lebih rohani, ya. Berkonsultasilah, terbuka, ya, satu dengan yang lain, ya. Karena melalui itu seringkali kehendak Tuhan dinyatakan. Yang keempat, yang terakhir, Allah menyatakan kehendaknya melalui damai di dalam hati kita, saudara-saudara. Kolose 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 15, di situ dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Salah satu ciri bahwa kita juga bisa mengenal kehendak Allah melalui damai sejahtera yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Amin, saudara-saudara. Ya, kata memerintah di sana, di ayat itu tadi, ya, kata memerintah ini dipakai dalam bahasa Yunaninya itu brabeo, saudara-saudara. Yang artinya apa? Artinya bertindak sebagai wasit, ya, yang menyatakan benar atau salah. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang ketika kita mau ambil keputusan, kita mengalami kegelisahan, saudara-saudara. Kita mengalami ketidakdamai sejahteraan, ya. Mungkin itu adalah salah satu sinyal, ya, itu bukan kehendak Allah daripada Tuhan, ya. Itu bukanlah kehendak Tuhan. Ya, misalnya saudara-saudara, saudara merokok nih. Bagi saudara-saudara yang masih merokok, jemaat, saudara doa sama Tuhan. Ya, firman Tuhan tadi berkata apa? Hendaklah engkau menyucikan dari pencemaran jasmani. Ya, saudara mengalami kegelisahan atau enggak? Ya kan? Saudara mengalami lapang dada enggak ketika menghisap rokok? Kalau saudara gelisah berarti itu sinyal dari Tuhan bahwa itu bukanlah kehendak Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ya, damai sejahtera di hati itu salah satu tanda apakah Tuhan berkehendak atau tidak dalam hidup kita. Jadi paling tidak Allah menyatakan kehendaknya tadi melalui apa? Melalui Alkitab. Yang kedua melalui keadaan sekeliling. Yang ketiga melalui nasihat orang-orang lain atau orang yang lebih rohani. Dan yang keempat melalui damai sejahtera yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Kalau ada di antara saudara yang hari ini sedang mengalami pergumulan yang berat, sedang menghadapi permasalahan di mana saudara harus memutuskan mana kehendak Allah dan yang bukan kehendak Allah, mari berdoa saudara-saudara. Ya, dan belajar melakukan kehendak Allah dengan petunjuk-petunjuk yang saya sudah jabarkan pada malam hari ini. Saya percaya ketika kita mencari kehendak Allah dengan sungguh-sungguh, pertolongannya tidak akan pernah terlambat atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarkan kami mengetahui dan mengerti kehendak Allah dan kami melakukannya dalam kehidupan kami.
Dan supaya kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau ada saudara-saudara kami di tempat ini yang sedang mengalami kesulitan dalam soal pengambilan keputusan, apakah ini kehendak Allah atau bukan? Tolong tunjukkan jalan ya Tuhan. Tolong tunjukkan jalan yang tepat bagi mereka. Supaya kami tidak berjalan di jalan yang salah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, kita diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kita masuk dalam doa. Apapun pergumulan kita bawa kepada Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Katakan bersama, asalku hidup suci. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka. Asalku hidup suci. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya, 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 haleluya. Kau buka jalan bagi kami Tuhan. Siap nasihat-Mu Tuhan, jalan kebenaran dan hidup. Kami peroleh dari-Mu segala yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Apapun problem permasalahan kita, yakin Yesus ada di sini. Bahkan saat ini juga tangannya tidak pernah singkat terulur atas saudara dan saya. Seperti nasihat firman Tuhan, kita tahu hanya Dialah satu-satunya nasihatnya berkuasa. Dan setiap nasihat yang kita peroleh, baik itu karena keadaan, baik itu karena orang lain, saudara, terlebih juga damai sejahtera yang kita terima, yakin itu Tuhan. Dan terima saat ini, masing-masing kita yang sakit katakan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Kuasa-Mu Tuhan tidak kurang untuk memenuhi setiap kami Tuhan. Saat ini juga
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus katakan, bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkan. Karena itu nasihat firman Tuhan dan itu yang Tuhan telah sediakan, maka sesuatu terjadi. Engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang setengah-setengah pun Tuhan saat ini bekerja membangkitkan, dan kuasanya terus ada dalam hidup kita. Terima anugerah, terima mujizat, terima kasih karunia. Demikian juga kesulitan-kesulitan yang saudara hadapi, yakin ada anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti dan itu terus terjadi dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, ketika kita berseru, ketika kita menantikan Tuhan, terima anugerah yang heran sedang dikenapi. Saat ini hamba berdoa, mereka yang dalam kesulitan ekonomi, mereka yang permasalahan rumah tangga, apapun yang sedang mereka bawa, Engkau tahu teriak hati kami. Saat ini juga kami terima berkat-Mu, terima anugerah-Mu, terima mujizat-Mu, terima kuasa-Mu ya Tuhan. Karena di dalam nama-Mu ada pertolongan, dan di dalam nama-Mu Tuhan ada pemulihan, ada kelepasan, ada kelegaan. Di dalam nama-Mu Tuhan ada masa depan kami, ada masa depan anak-anak kami, ada masa depan siapapun yang sedang kami bawa dalam doa ini. Karena kami tahu Tuhanlah masa depan kami. Terima kasih juga masa depan gereja, juga masa depan dari kami hamba-Mu yang melayani. Di tengah himpitan kesesakan karena COVID sekalipun, Engkau akan buka, dan ketika Engkau membuka tidak seorang pun bisa menutupnya kembali. Kami akan terima pertolongan dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya minta Pak Freddy berdoa untuk bangsa Israel, untuk bangsa Indonesia, untuk kota kita, untuk lingkungan kita. Demikian juga mereka yang belum bertobat, kiranya Tuhan bekerja. Bapa di dalam Yesus, pada malam hari ini kami berdoa bagi kesejahteraan bangsa Israel. Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu tercurah bagi umat pilihan-Mu. Biarlah Engkau senantiasa mengingat akan perjanjian-Mu dengan Abraham, Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan, Engkau curahkan kasih setia-Mu, Engkau curahkan damai sejahtera-Mu bagi bangsa Israel. Sehingga hari-hari ini Tuhan, tidak ada lagi pertumpahan darah, tidak ada lagi peperangan, tetapi hanya damai sejahtera terjadi bagi bangsa Israel. Dan biarlah setiap hari mereka boleh, pada akhirnya Tuhan, mereka boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berdoa bagi kesejahteraan bangsa Indonesia, berdoa bagi kesejahteraan kota Kediri Tuhan, dan berdoa bagi kesejahteraan lingkungan di mana Engkau menempatkan setiap kami. Tuhan, bukan suatu kebetulan kalau kami ada di bangsa Indonesia ini, kami ada di kota Kediri ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada maksud dan rencana yang telah Engkau berikan bagi kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi terang dan garam bagi bangsa kami, bagi kota kami, bagi lingkungan di mana kami berada Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan, keluarga-keluarga yang belum bertobat, pada akhirnya mereka boleh mengenal Engkau, pada akhirnya mereka boleh sujud tersungkur di kaki-Mu, mengakui Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Berdoa Tuhan bagi seluruh pertumbuhan rohani bagi jemaat-Mu GBI Gracious Family ini Tuhan. Bapa, biarlah Engkau terus tambah-tambahkan iman, pengharapan dan kasih mereka di dalam Engkau Tuhan. Sehingga mereka menjadi jemaat yang dewasa, bukan menjadi jemaat yang anak-anak, tetapi mereka semakin hari semakin bertumbuh, mereka semakin dewasa dan tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Berikan juga Tuhan kepada setiap pelayan-pelayan-Mu di tempat ini untuk senantiasa hidup kudus dan takut akan Engkau. Mereka boleh menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap program-program gereja, biarlah semuanya sesuai dengan visi dan kehendak-Mu. Beri hikmat kepada pemimpin-pemimpin di gereja ini Tuhan, pada Ibu Gembala dan para setiap aktivis, untuk mereka boleh semakin hari, boleh semakin mengerti akan visi dan kehendak-Mu Tuhan. Berdoa bagi setiap jemaat yang telah undur, Tuhan Kau juga jamah hati mereka, supaya pada akhirnya mereka berbalik dan mereka berserah kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan kasih-Mu senantiasa menyertai setiap kami. Pakai setiap kami jemaat-Mu di Gracious Family ini Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk membawa setiap jemaat-jemaat yang telah undur berbalik kembali kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita naikkan pujian besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu.
kami sepanjang pekan dengan menara doa, juga doa malam pada hari ini. Kami juga mengucap syukur bahwa ibadah streaming tetap Engkau berkati. Kuota dari anak-anak-Mu Engkau tambah-tambahkan. Rezeki Engkau tambah-tambahkan. Keberkatan, kesehatan, sukacita ibadah Engkau tambahkan. Dan satu kali ibadah normal Engkau juga beri keberanian, beri iman bahwa sungguh Engkau melindungi, meluputkan kami. Dan Engkaulah yang memberkati kami. Berkati ibadah anak-anak online, youth online. Karena kami tahu Engkau tetap memindahkan doa-doa kami. Terima kasih Engkau telah memimpin kami dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya. Dan ini keyakinan kami. Tidak pernah Engkau menyuruh kami datang mendekat kepadamu dengan sia-sia. Kami boleh menerima berkat mengalir dari tahta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kasih sayang, penyertaan, anugerah turun melimpahi hidup kami. Doa-doa kami dikabulkan. Dari yang tidak ada jadi ada, dari yang tak mungkin jadi mungkin. Kuasa ilahi-Mu menyempurnakan segala sesuatu. Kami menerima penggenapan satu persatu, bahkan mulai sekarang sampai Maranatha hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, shalom, sampai jumpa, Tuhan memberkati.